Sudah siap semua belajar? Sudah lengkap anunya? Bukunya? Ini tidak Bu. Siapa? Mana bukunya? Jadi yang tidak ada bukunya atau pulpennya besok-besok harus dibawa ya. Kan Budi kalau kita datang ke sekolah kita tidak membawa alat tulis. Baik, sebelum kita menuju ke pembelajaran, Ibu akan mengabsen dulu ya. Iya Bu. Fajar. Muhammad Sutasya. Muhammad Furqan. Tidak ada Ibu. Oke. Pemirsa, ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, tolong ketingnya dulu memimpin doa terlebih dahulu. Ketua kelas. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa bersama. Doa dimulai. Oke, baik. Pembelajaran kita pada hari ini adalah mengenai berbusana muslim dan muslimah, cermin kepribadian dan keindahan. Terlebih dahulu Ibu akan bercerita sedikit. Mungkin kalian sudah pernah mendengar berita tentang pelecehan. Ada yang mau menyanggah? Ada yang mau menjelaskan kenapa bisa terjadinya pelecehan tersebut? Saya. Oke. Mungkin Bu, karena kalau perempuan mungkin karena cara berpakaiannya Bu. Oke, baik. Ada yang mau memberikan solusi? Saya Bu. Saya Bu. Oke, baik. Solusinya untuk dari perkataan saudara-saudari saya, solusinya itu dengan cara menutup aurat perempuan itu. Karena sudah dianjurkan dalam Al-Quran. Oke, baik. Betul ya jawabannya? Ya, Nah, jadi bisa jadi terjadinya pelecehan dikarenakan mungkin seorang muslimah itu tidak menjaga auratnya. Bu, ya? Tapi Bu, bagaimana? Pernah ada kasus Bu, wanita bercadar. Kan kita tahu Bu, kalau orang bercadar itu pasti pakaiannya Syari ya. terus dilecehkan. Terus ditanya sampai itu sama pelakunya, ditanya kenapa kok kayak begitu? Katanya karena pakaiannya katanya Bu. Ya, karena pakaiannya dan menarik apa namanya? dia terpesona. Itulah mengapa laki-laki dan perempuan dianjurkan untuk menjaga pandangan. Ya. Oke, Ibu lanjut ya. Yang pertama, kita masuk dulu ke tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Di mana yang pertama, siswa dapat memahami makna aurat. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengetahui cara berbusana muslim dan muslimah. Kemudian siswa dapat mengetahui hikmah menutup aurat. Oke, baik. Dari materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengenai berbusana muslim dan muslimah, cermin kepribadian dan keindahan. Dalam materi ini kita tidak akan jauh-jauh dari yang namanya pengertian daripada aurat. Ada yang tahu apa itu aurat? Saya, apa pengertian aurat? Aurat itu yang saya ketahui hal yang hal yang tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain. Oke, baik. Ada yang lain? Mungkin yang di belakang yang sibuk dengan Saya Bu, ya. jadi aurat itu adalah bagian anggota tubuh tertentu yang sudah memiliki hukum bahwasanya tidak boleh ditampakkan terhadap orang-orang tapi memiliki
yaitu yang disebut dengan mahram. Itu boleh. Dan selain mahram maka tidak boleh. Oke, baik. Ibu sedikit jelaskan ya mengenai tentang aurat. Aurat secara bahasa artinya malu. Malu atau aib. Kenapa bisa dikatakan aurat itu malu atau aib? Ada yang bisa jawab? Saya Ya. karena kalau terlihat aurat tak kita merasa malu. Oke, baik. Kemudian aurat secara istilah dalam hukum Islam ada yang tahu secara istilah? Tidak, Bu. Nah, jadi secara istilah dalam hukum Islam aurat adalah batas atau minimal dan bagian tubuh yang wajib ditutupi. Sampai sini paham? Paham insyaallah. Dulu ini saya. Ya, bohong Bu. Diperdebatkan. Kemudian kita masuk di pembahasan cara berbusana muslim dan muslimah secara baik. Ada yang tahu batas aurat daripada laki-laki dan perempuan? Saya. Baik. Islam ya. Kalau untuk laki-laki dari pusat sampai lutut. Kalau boleh sih. Kalau untuk perempuan itu dari rambut sampai kaki, kecuali telapak. Ada perbedaan pendapat, ada yang mengatakan telapak tangan dengan wajah, ada juga yang mengatakan telapak muka saja. Oke, baik. Jadi aurat seorang muslim atau laki-laki itu dari pusat hingga lutut. Jadi hati-hati ya, yang sering main bola itu celananya sampai di atas lutut itu termasuk aurat ya. Iya, Bu. Itu perlu diperhatikan, jangan dianggap sepele. Kemudian aurat daripada seorang muslimah adalah menutupi seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Oke, baik. Sampai sini paham? Ada yang paham? Kemudian kita masuk di hikmah menutup aurat. Nah, hikmah daripada kita menutup aurat yang pertama itu ketaatan kepada Allah. Ada yang tahu maksudnya ketaatan kepada Allah? Ketaatan kepada Allah. Ketaatan kepada, ada yang tahu? Saya Bu, Ya. kita melaksanakan perintah yang Allah perintahkan, yaitu menutup aurat. Maka itu termasuk menambah ketaatan kita kepada Allah. Oke, baik, tepuk tangan untuk temannya. Dan betul sekali ya. Hikmah daripada kita menutup aurat yaitu yang pertama, ketaatan kepada Allah. Bahwasannya kita ketika kita telah menutup aurat berarti kita taat perintah Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan menutup aurat. Kemudian yang kedua, menjaga kehormatan dan gangguan dari gangguan. Menjaga kehormatan. Ada yang bisa jelaskan? Menjaga kehormatan.
pakaian tidak senonoh, di situ secara tidak langsung dapat tidak terjadi kehormatannya yang dalam artian auratnya nampak, kemudian tidak nampak positif negatif juga, bukan positif ya, berarti ya kalau negatif menimbulkan pikiran negatif kepada audiensnya. Oke, baik, betul ya. Jadi menjaga kehormatan itu sangat penting. Kemudian hikmah yang ketiga yaitu mencegah fitnah. Ada yang bisa jelaskan? Mencegah fitnah dan gangguan. Ada yang bisa jelaskan? Atau memberikan contoh? Mencegah fitnah dan gangguan. Jangan tahu. Mungkin dek yang di ujung bisa menjelaskan atau memberikan contoh. Mencegah fitnah dan gangguan. Ini salah satu poin daripada hikmah kita dalam menutup aurat. Menjaga fitnah dan gangguan. Hanya Bu di mana nih? Ini udah sana. Bu Guru, Bu Guru ini mau kata-kata apa sih Bu Guru? Jangan begitu ya. Sesama teman harus saling menghargai. Saya tidak suka. Ada yang bisa jelaskan? Ini Tidak ada Bu. jadi mencegah fitnah dan gangguan itu yaitu ketika kita menutup aurat, kita akan terbebas dari fitnah dan gangguan. Mungkin saya beri contoh. Ketika mungkin tidak keluar jalan-jalan, dia tidak menutup auratnya. Dia memakai celana pendek, tank top, sehingga datanglah adik Sultan. Dia melirik-lirik Ken. Jadi itu bisa apa ya? Bisa membawa apa zina mata ya? Maksudnya. Jadi jangan ya, karena semuanya di sini saya yakin sudah dewasa ya, sudah memasuki kelas 1 SMA. Jadi sudah diwajibkan untuk menutup aurat. Kemudian yang terakhir yaitu membentuk identitas masyarakat. Membentuk identitas Islam. Yang dimaksud daripada membentuk identitas Islam ini adalah ketika kita menutup aurat, ketika kita berhijab, orang akan mengetahui, oh dia memakai hijab, berarti dia adalah seorang muslimah. Oke, baik. Ibu ada diskusi kelompok. Jadi ibu akan membagi 3 kelompok ya. Mungkin ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Karena hari ini sedikit siswanya yang datang, jadi tidak apa-apa ya. Masya Allah. Sudah dilihat gambarnya? Sudah dilihat gambarnya? Jadi dilihat gambarnya, diamati dan dijelaskan. Nanti ibu akan memanggil satu perwakilan kelompok untuk maju untuk menjelaskan daripada gambar tersebut. Ibu kasih waktu 3 menit ya. Saya tidak tahu semua kan. Justru saat ini tidak tipu
Iya, saya. Nah, Sudah diamati gambarnya? Sudah. Gambarnya. boleh Bang. Oke, maju. Kelompok 1, 2, dan 3 perwakilannya. Masya Allah, Ken. Yang mana dapat kelompok 1? Ini dulu Tanya dulu. kita ngomong satu. Oke, kelompok 1. Coba jelaskan daripada maksud gambar yang Bisa telah dilihat teman-teman. Sudah. Jadi maksud dari gambar saat ini merupakan gambar yang dimana inilah bentuk daripada referensi kita dalam berpakaian, yang dimana pada gambar saat ini terkandung gambar yang contohnya yang digunakan ke ikhwan, jangan dibalik ya, ini ikhwan, ini akhwat. Jadi ini sebagaimana mestinya seorang perempuan menjaga auratnya dan kemudian bisa menutup auratnya dengan baik dan benar. Ini laki-lakinya ini begini. Jangan kalau main bola, ya boleh kelihatan di sini ini. Iya, betul ya. Itu jangan dianggap sepele ya. Jangan maksud itu ya. Itu mau terima kasih. Mawar. Oke, selanjutnya. Baik. Pasti memang mereka itu. Jadi selanjutnya yaitu di sini ada dua gambar. Yang pertama seorang laki-laki yang duduk dan auratnya kelihatan yaitu di bagian lututnya. Jadi untuk teman-teman kita yang laki-laki bahwasanya sangat penting untuk bagi kita menjaga aurat karena aurat termasuk suatu perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti jangan menampakkan aurat di bagian lutut ini, jangan menggunakan celana pendek apalagi sampai pertengahan paha seperti ini. Tidak boleh teman-teman ya. Jadi kalau bisa kita pakai celana yang panjang atau sarung atau paling tidak kalau mau main bola atau apa namanya dipakaikan stocking. Atau kaos kaki. Kaos kaki yang panjang ya supaya tidak kelihatan Kakinya. betisnya, lututnya. Bukan Tapi kaki susah, bisa main bola susah kalau suka. Kemudian di gambar kedua ada seorang anak laki-laki yang auratnya semuanya itu kelihatan dari pusat hingga ke lutut. Nah, ini sangat-sangat tidak boleh. Berkecilnya boleh mungkin itu. Nah, biasanya Nggak boleh. kita ini sudah termasuk remaja ini sebenarnya kalau gambarnya. Karena kan Apa nih itu kenapa masalah? jadi biasanya orang berpakaian seperti ini mau pergi bermain-main atau pergi mandi-mandi ya di sungai atau di empangnya orang. Jadi diusahakan itu pakaiannya tidak seperti ini, tapi diusahakan pakaiannya seperti yang dijelaskan tadi oleh teman kita Fajar, yaitu menutup aurat, pusatnya tidak kelihatan dan lututnya juga tidak kelihatan. Baik, terima kasih. Itu saya Bu. Oke. Bagus sekali ya penjelasannya. Oke, kita lanjut dalam buku di bos. Baik, selanjutnya dari kelompok 3. Yang ketekan nih. Selanjutnya dari kelompok 3 di sini ada gambar yang pertama itu dia gambarnya yang tidak boleh dicontoh untuk perempuan karena dia tidak berhijab. Mana? Titiknya? Sebelah tidak ada. Dan selanjutnya ini contoh yang benar untuk perempuan karena dia memakai hijab dan menutup semua aurat kecuali muka dan telapak tangan. Salah itu begini. Kami ini biasa kayak ini. Maksudnya pakai kelihatan orangnya itu. Oh ya ini contoh. Ini Sudah. Sama pakai saya dulu saya. Sudah penjelasannya. Pakai saya dulu. Belum kembali sampai. Tadi penjelasannya. Ini ikut. Ya, ini lagi. Oke, kembali ke tempatnya. Jadi Bu akan meluruskan sedikit ya. Jadi yang kelompok 1 sudah benar bahwasannya
Oke.